Yang keempat yaitu Irangel. Silahkan caster kita di seberang sana. Terima kasih Kenia, Heldoge, dan juga Junior out. Sebelum kita memulai match yang keempat, Dennis Sidor, mana semangatnya? Let's go, let's go, let's go. Kita bakal menyaksikan di Wrangle yang terakhir di hari ini sebelum kita berpindah menuju ke arah Miramar dan pesawat sudah mengudara berangkat dari arah Quarry menuju ke arah Novo. Dan di match kali ini masih dengan beberapa star dan juga Sanskoy. Kita melihat beberapa tim mungkin saja akan merubah drop mereka kembali karena memang cukup fluid. Perubahan-perubahan, perpindahan-perpindahan drop zone dan mungkin saja ini akan menjadi awal dari tidak adanya drop zone pakem di turnamen-turnamen global karena kalau kita saksikan terlalu banyak perubahan-perubahan yang dimainkan oleh berbagai tim. Jericho Paul diisi oleh E-Arena. Area kiri kembali menjadi kekuasaan mereka. TT Project ada di selatan, Primors yang diambil oleh pemain-pemain TT Project. Tapi tidak hanya area tersebut, kita juga penasaran nantinya siapa yang akan mengambil Sovnova Military Base karena GSTR biasanya juga ada di sana. Aurora pun sebagai yang punya dari Sovnova Military Base. Ya, ini kalau dilihat udah ada 3 tim yang turun di bagian dari SMB itu sendiri. Ada GameStar seperti yang dimiliki nama Sanskoy, Aurora udah pasti, dan Zona. Lagi-lagi ke arah kiri, lagi-lagi ke arah barat. Seperti yang sudah dibahas oleh Sanskoy tadi dari match kedua. Tiba-tiba rondo kiri, Irangel pertama juga kiri. Sekarang Irangel yang ketiga juga menuju ke arah kiri, tapi Zarky juga ikutan masuk untuk zona kali ini. Setelah kita melihat zona ada di kiri dan di tengah zona ada pemain E-Arena, maka kembali memunculkan pertanyaan apakah kembali lagi E-Arena bisa mendapatkan satu keuntungan dengan adanya zona, walaupun sayangnya tadi nafsu ya dilakukan oleh E-Arena sehingga yang dapetin WCD adalah 4T. Zona dikuasai dari awal sama IE, akhirnya tidak mendapatkan winner-winner chicken dinner. Di tempat berbeda, kita melihat Milta Power kali ini menjadi drop dari Bigetron. Berarti 3 kali Irangel, 3 drop zone berbeda dilakukan oleh Bigetron. Wow, Lipovka, terus tadi Severny. Sekarang menuju ke arah Milta Power. Tapi buat teman-teman semua yang datang ke sini, jangan lupa untuk join. Untuk bisa mendapatkan Mari Cafe, karena ini permen candy dengan tingkat kandungan kopi 7% yang membuat kita bisa melek pastinya. Ya, dan jangan lupakan kalian juga bisa top up UC di upoint.id karena akan ada bonus 60 UC jika top up di sana. Dan kita juga mengingatkan kepada kalian jika ingin bermain PUBG Mobile dengan mulus seperti yang dilakukan oleh para pemain-pemain PMGO ini, Infinix adalah jawabannya. Itu dia, device yang bisa meningkatkan pengalaman bermain PUBG Mobile untuk lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan pastinya. Dan untuk teman-teman semua yang punya mimpi menuju ke panggung global, masuk ke PMPL, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di PMNC Season Fall 2026 yang sudah dibuka. Info lebih lanjut langsung kunjungi sosial media official dari PUBG Mobile_ID dan juga PUBGMobile.esport.id. Ini kembali mengingatkan saya kepada topik yang tadi kita bahas. Apakah juara dari PMGO ini layak disebut juara global atau tidak, atau disebut Jurdun layak apa enggak? Karena tadi Bro Pasta sudah mengungkapkan ya, kalau dari sisi Bro Pasta tadi kurang karena lebih layak itu disebut juara dunia waktu di PMGC kalau menurut gua. Kalau menurut saya ini layak disebut juara dunia karena saya pernah menyaksikan sebuah turnamen global yang sebenarnya isinya adalah tim-tim Asia Tenggara saja tapi disebut juara dunia dan tidak ada yang protes. Nah, nggak ada yang protes loh itu, nggak ada yang protes ini juara dunia atau bukan. Semuanya paham kalau ini juara dunia walaupun isinya Asia Tenggara semua. Kalau gue protes, lah itu juara dunia itu, nggak ada yang protes orang-orang. Juara dunia itu harus banyak negara yang ikut, Sans. Ini banyak negara yang ikut, ada Mongolia, ada Indonesia, ada Turki, ada Vietnam, lalu ada mana lagi, Brazil, ada Thailand, ada Pakistan, ada. Yang nggak ada cuma 4 negara. Jepang, Korea, China, sama India. Berarti juara dunia ini. Masalahnya dari Cina pun ada tim yang udah pernah juara dunia juga. Nah, dari Korea juga ada pernah tim menjadi juara dunia. Jepang juga ada. Jadi kalau tiga-tiganya nggak masuk di PMGO, terus tiba-tiba penobatan juara dunia di PMGO, tidak valid. Saya akan lawan. Tapi kalau ngomongin yang ini seru juga. Kenapa karena Jepang juara dunianya adalah PMGO, reject. Berarti yang sekarang juara dunia bukan? Betul. Makanya ajang pembuktian juara dunia itu di PMWC, tapi lebih paten di PMGC. Benar. Saya akan lawan pokoknya. Nanti akan kita terus diskusikan karena netizen juga sudah mulai mendiskusikan kira-kira layak atau tidak juara PMGO season 1 ini disebut juara dunia. Kalau saya sih tetap layak. Coba tanya yang di tenis indoor, setuju apa enggak? Yang di tenis indoor kalau ngelihat ada tim yang juara dari PMGO season ini,
disebut juara dunia, layak apa enggak? Layak. Kagak, beda. Yang sini bilang layak, yang sana bilang kagak. Yang sono fans AE, yang sini fans BTR. Makanya nggak layak yang fans AE bilangnya. Beda fans ya. Karena timnya nggak main. Udah itu doang masalahnya. Masuk. Iya. Masuk. Ya karena itu tadi ada sebuah kejuaraan dunia yang isinya cuma Asia Tenggara, tapi nggak ada yang protes. Itu juara dunia. Tapi kalau kita ngomongin kubu sana sama kubu sini, San, ya. Ini kan dari tadi di kalau live chat tuh ada yang bilang katanya sold out, tapi kok kagak penuh. Ini kayaknya korban-korban pendukung AE sama RRQ yang nggak lolos final. Ya, makanya bangkunya kosong. Dan jangan lupakan banyak juga yang memang sedang mencari kudapan, yang memang sedang ikutan activity di luar. Karena kalau kalian datang, nggak cuma tontonan PMGO yang akan kalian dapatkan, karena ada area karnival yang juga di area karnival tuh ada tempat nobar. Benar. Kita juga menyapa yang lagi nobar di area karnival, banyak sekali yang datang ke sana dan respectnya. Beberapa yang ada di area nobar memang udah dari awal nggak punya tiket, tapi tetap datang untuk nobar di area karnival. Karena yang di karnival itu ditemenin juga sama beberapa streamer-streamer dari PUBG Mobile, kreator-kreator dari PUBG Mobile. Tadi ada Encang Smith, gue lihat mereka udah datang, udah mulai bikin konten juga. Bahkan ada banyak banget booth F&B yang bisa dinikmatin oleh teman-teman semua yang datang ke Tennis Indoor Senayan untuk menyaksikan pagelaran dari PUBG Mobile Global Open Season 1 di Jakarta ini. Kita melihat ada perbandingan antara Cats dan juga Ayala, dua pemain yang memang begitu luar biasa. Average Elim dimenangkan oleh Cats dengan 2,8 dan kalau ngomongin Cats ini panjang sekali perjalanannya karena kita melihat Cats ada di PMGC 2022 di Jakarta waktu itu bersama dengan Fireflux dan tampil juga dengan begitu baik. Sekarang masih konsisten. Ini adalah perbedaan dengan banyaknya perubahan-perubahan di Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia, player-player Indonesia yang sudah mulai bergeser menuju ke streamer, menuju jadi coach, analis dan juga yang lainnya. Tapi Cats dari tim Ulf bersama dengan Scarface masih tetap konsisten untuk menjadi professional player dan ini adalah pemain yang sebenarnya bisa dibilang mekanik tua kalau ngomongin standar umurnya Indonesia. Iya, dan kalau kita ngebahas masalah perpindahan player, ini bentar lagi kita bakal masuk ke PMNC, Sans. Kita bakal ngelihat yang namanya perpindahan player yang nggak kedeteksi siapapun untuk tim-tim komunitas. Beberapa tim udah mulai berganti-ganti manajemen, udah mulai berganti-ganti player maksud gua di tim-tim mereka yang udah mulai diracik untuk persiapan di PMNC kali ini. Tapi Bumi Sports hampir saja tumbang. Gocakan mau dari Okta membuat peluru-peluru dari Tops nggak masuk sepenuhnya bertukar arah. Pemain tersebut Okta, gua menghela napas sedikit karena hampir aja tadi Okta tumbang. Kita melihat bagaimana situasinya begitu genting bagi Boom, begitu genting bagi Okta. Tapi kita geser kepada Furia dan juga 4T, dua tim yang sedang menyala-nyala saat ini. Berada di peringkat nomor 2, Furia berada di peringkat nomor 3, 4T. Dan satu pemain dari Fortribe ditangkap. Sudah pulang menuju ke lobby. Kita geser lagi ke arah Falak yang juga harus menjadi korban dan gemuruh ada di Tennis Indoor Senayan. Ini pada senang Falak tumbang ya? Tiba-tiba langsung gemuruh semuanya. Ada dendam pribadi kayaknya. Fans AE kelihatan mana yang senang, mana yang enggak. Kelihatan semuanya yang tiba-tiba teriak begitu Falak back to lobby. Tapi the show must go on juga. Dari Fortribes yang sudah kehilangan dua anggota mereka. Furia sudah mulai membuka genderang eliminasi mereka. Satu mereka dapatkan, bahkan Aurora sudah mulai mengejar. Tapi lihat, zona yang menuju ke arah kiri ini bahkan Zarki masuk dan tiba-tiba bouncing ke arah atas. Area yang begitu lowong, kosong, melompong. Hanya Flash yang akan masuk menuju ke area atas. Flash menjadi tim yang duluan lebih cepat daripada tim-tim lain untuk menguasai zona. Respon juga bisa ditujukan oleh Bigetron karena kalau kalian sadar Bigetron ada di sisi kanan. Mereka naik menuju ke atas juga agak terbuka jalur rotasi yang dimiliki oleh Bigetron. Gak ada gangguan rotasi dari Bigetron karena memang mereka tadi turun di arah Milta Power. Muter lagi mereka berikan Lipovka, tapi Titi satu anggota mereka mampu untuk menumbangkan pemain dari Game Star kali ini. Maniak ditumbangkan begitu saja, bahkan Efek langsung merespon cepat untuk bisa mengumpulkan confirm elimination. Tapi Pandum lagi dan lagi satu anggota mereka terculik. Balik kita juga melihat nampaknya duel terjadi, harus dimenangkan. Mau tidak mau Frenzy harus kuat untuk bisa memenangkan, tapi kita lihat nampaknya tidak berhasil. Oh, Dimzi ternyata yang tidak berhasil untuk memenangkan fight tersebut. GK mendapatkan dua pemain dari Pandum dan kita tinggal menunggu waktu saja. Satu yang berada di sana akan segera menjadi confirm elimination. Ya, sudah menjadi confirm elimination seorang Leon DZ. Pandum bermain kembali tidak prima karena dari 3 kali E-Angel tidak pernah utuh 4 pemain dari Pandum, selalu ada yang keculik. Cuma gantian, sekarang bukan Joe Brenki yang keculik, sekarang adalah Leon dan juga Dimzi. PR berat pastinya untuk coaching staff dari Pandum supaya bisa bounce back. Kalau bisa jangan nunggu hari esok, karena hari esok bisa jadi 2 match pulang.
Makanya harus hari ini dari 2 match yang tersisa, mereka harus bisa bangkit supaya bisa mengejar menuju ke arah papan atas. Apalagi Ulf sekarang yang ada di peringkat atas dengan 39 total points. Selisih 1 dengan Furia yang sudah mendapatkan 38. Dan Four Tribes yang kayaknya udah mulai agak getar juga begitu mereka kehilangan 2 pemain. Kelihatan banget sih, tim yang udah kehilangan 2 pemain, cara mainnya bakal lebih safety. Tapi Flash mendekat menuju ke arah Bumi Sport. Lagi-lagi Octai bakal menjadi penjaga utama dari Bumi Sport kali ini. Mendengarkan beberapa putaran-putaran mobil dari seorang Zeus. Bersabar Okta untuk merespon di dalam sebuah mobil, tapi awas, mobil sudah berasap, agak beresiko untuk Okta keluar dari bukit ini. Kembali regroup dilakukan, Okta menuju ke rekan-rekannya, dan kembali lagi menuju ke pembahasan bahwa memang hari ini sejujurnya tim-tim Indonesia harus ada di 5 besar, maksimalnya harus ada di 7 besar karena besok Smash Roll dan tidak ada sejarahnya tim melakukan comeback di saat Smash Roll dimainkan di match terakhir saat berada di klasemen 7 ke bawah. Selalu ada di 5 besar, 3 besar, baru bisa ada sebuah comeback dilakukan. Karena kalau terlalu jauh, Smash Roll ini tidak memberikan space yang cukup untuk mengejar ketertinggalan dari segi match dan juga dari segi poin. Ya, dan tentunya kalau kita ngomongin Smash Roll, udah ada banyak trauma yang terjadi di para fans Indonesia. Begitu berbicara tentang Smash Roll ditutup oleh EA di tahun lalu hanya dengan 3 match aja, Sans, untuk menyelesaikan PMSL Summer 2025. Sementara kali ini, kalau tadi kita ngelihat utaranya kosong, utara sekarang sudah mulai ramai. Ada pergerakan dari Hura, Bigetron juga akan menuju ke arah utara, tapi penjegal utama untuk Bigetron kali ini mungkin bisa Flash, mungkin bisa Hura, karena jarak mereka berdekatan dan Boom Esport ada cross rotation yang terjadi. Sementara S2G di arah lain, dapetin pemain dari Four Tribes, last man standing untuk Four Tribes. Masih berupaya Boom untuk masuk ke area apartemen dari Gargopol, tapi Four Tribes hilang semua pemain mereka. Tiba-tiba kita melihat sudah dipulangkan menuju ke lobby Four Tribes. Namun kita saksikan juga saat ini Ulf berada di posisi yang tidak terlalu berbeda. Setali 3 uang sama persis mirip keadaan dari pemain-pemain Ulf dan pulang juga. Peringkat 1, peringkat 3 dipulangkan. Game on untuk tim-tim yang ada di bagian depan ke bawah mengejar. 2 tim yang sudah mati lampu di barisan top 3. Ada Ulf dan juga Four Tribes yang mati lampu begitu cepat. Hanya 12 menit nyawa mereka untuk di match yang keempat. Satu buah spekulasi dilemparkan ke arah bawah sana. Smoke dan granat pun di setup Bumi Sport. Harus bisa mengamankan area ini dengan begitu clear. Karena ini ada di bagian-bagian enak di dalam zona. Menuju ke area dari drone, ternyata Rebus Aurora tidak membiarkan satu pemain hilang. Tapi pemain sekali Rebus ternyata masih bisa gagal juga, justru dia dipulangkan. Satu kesempatan yang tidak dimanfaatkan oleh Rebus. Pemainnya sedang naik down dari Aurora, hilang satu pemainnya. Aurora masih tertahan di klasemen bawah. Terlalu jauh sebenarnya kalau kita ngomongin Aurora dari segi klasemen karena di peringkat nomor 14. Yap, dan 39 poin Sans, jumlah poin yang sama. Antara Furia dan juga Ulf kali ini. Bigetron lebih memilih area yang safety untuk masuk ke arah zona putaran. Kembali lagi mereka lakukan supaya bisa aman untuk mengamankan area zonanya. Dan Bumi Sport yang sudah mulai ada gencatan senjata karena tadi mereka terganggu dengan beberapa tim di sekitar mereka. GameStar 721 ataupun GK yang bentrok ke arah Bumi Sport. Sementara Hura yang akan melakukan beberapa zoning out ke arah tim yang lewat di sekitar mereka. Bisa ada Pandum, bisa ada Aurora yang mungkin akan menjadi lawan berikutnya untuk Hura. Tapi lihat Pandum yang masih berputar-putar di arah tiang sutet. Masih bingung mereka mau entry lewat mana. Hura ini layaknya Pandum di group stage ya, memanfaatkan rondo dengan baik, namun sisanya tidak terasa kehadiran dari Hura. Belum kelihatan lagi Sky dengan damage yang sangat tinggi di match pertama dan juga elim yang banyak diberikan kepada timnya sebagai poin untuk membawa Hura berada di klasemen atas. Agak sedikit kepleset, turun ke peringkat nomor 5. Kita geser ke arah Ayala. Sedang menyala hari ini, belum ada lagi sebuah momen yang didapatkan oleh Ayala, namun kita tidak lupa untuk mengingatkan bahwa zona ini berbahaya. Boom, lihat kecerdasan dari Sanju, sang IGL Boom, berpindah-pindah posisinya namun pada ujungnya punya zona. Zonanya jahat sih. Bahkan begitu zonanya pindah, yang pertama kali gue lihat adalah kepala Eldoge yang geleng-geleng. Karena zonanya tiba-tiba keluar ke arah tempat yang terbuka. Apartemen mungkin bakal jadi pilihan Sun, tapi tiba-tiba crossfire akan segera terjadi kali ini, atau cross rotation antara Flash dan juga Furia. Tapi tidak terlalu komit karena ini terjadi di tengah rotasi yang kedua tim ini lakukan.
Berputar sedikit, Win di posisi tersebut. Furia kalau seperti ini terus keadaannya juga bisa ditangkap karena yang akan mereka hadapi adalah tim yang juara dari sebuah region yang banyak orang menyebutkan itu adalah region paling kuat saat ini, yaitu EECA, East Europe dan juga Central Asia. Lemparan utility terjadi. PMGO EECA dimenangkan oleh Aurora dan granat sedang coba dimasak oleh Aurora. Ziol yang melakukannya. Sudah dilontarkan, akan segera meledak, bahkan yang kedua lebih berbahaya. Ada splash damage, namun hasilnya masih nihil. Igor masih aman di posisinya sekarang, bahkan lemparan granat yang keempat. Masih belum bisa menumbangkan pemain dari Furia, tapi kali ini granatnya bakal mendekat lagi mendengar suara Igor. Tapi Igor masih bisa mempertahankan posisinya dan Top mendapatkan sebuah vision through the smoke. Dia tahu hitmarknya bakal masuk, itu dia ada kepala yang nongol dari arah rumput. Membuat dia mengubah angle tembakannya, tapi lihat Igor juga memberikan tekanan kepada pemain dari tim Aurora. Tapi sayang sekali, tidak memberikan damage yang signifikan. Doc masih bisa melakukan healing di balik sebuah pohon dan Top juga sudah mulai memarking keberadaan split yang dimainkan oleh Furia. Dua lemparan utility lagi-lagi terjadi di sana, namun Axel untuk kesekian kalinya selalu saja Axel sebagai player pertama yang pulang ke lobby dari tim Bigetron. Kita lanjutkan lagi fight di area drone view. Granat menuju ke Doc juga belum ada hasil karena jarak ada di antara dua tim ini sehingga terlalu banyak menguras resource utamanya utility dan rugi sekali karena Aurora dalam catatan saya lebih dari 5 utility mereka lemparkan. Iya, cuman masalahnya ini center zone, San. Center zone ada bukit, lo naik ke bukit bakal kelihatan sama sisi-sisi bagian lainnya lagi. Mungkin Flash bisa join, atau mungkin dari arah 721 bisa join. Makanya kedua tim ini nggak ada yang berani langsung ngotot begitu aja. Tapi Rezak dapetin satu pemain dari S2G. Balas dendam mereka lakukan berdasarkan pemain dari S2G. Ada smoke yang membutuhkan vision ke bawah. Tapi Bigetron masih bisa mempertahankan posisi mereka saat ini. Split yang sedang mereka coba untuk maksimalkan dari 3 pemain mereka yang tersisa karena Exo sudah dipulangkan karena lobby granatnya untuk miss. Tidak connect menuju ke arah Federales. Masih bisa bertahan. Satu orang turun, granat bakal dilemparkan. Connect, mobil bergeser tapi belum ada yang pulang. Masih belum bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Revive-nya bakal berhasil kalau tidak ada follow up granat berikutnya dari Bigetron. Rezak juga tertangkap, dibakar. Satu pemain Bigetron tersebut terbakar. Rezak, pemain yang datang dari Medan, tidak berhasil melakukan sebuah debus di posisinya terlalu dalam tadi. Sebuah molotov yang dilemparkan dan kita melihat saat ini balasan utility terlalu banyak. Bahkan ada 3 utility lagi yang akan dilontarkan menuju ke posisi dari Bigetron. Ini tidak baik-baik saja keadaannya. Bigetron mendapatkan 1 namun 2 knockdown dan menyisakan. Yang terakhir selesai sudah Bigetron pulang kembali. Tidak ada poin tambahan. Nice try untuk Bigetron. Di match yang keempat masih belum bisa menambahkan poin. 16 poin stuck untuk Bigetron kali ini. Hanya bertahan 18 menit. Satu wakil Indonesia pun tumbang, tapi lihat third party datang, EA datang. Mengganggu pesta dari S2G. Close combat tapi Joker kalah. Joker tumbang. Last tadi bisa dapetin satu tapi counter attack. Begitu cepat dibalaskan kembali oleh E-Arena. Namun tetap pertanyaan di match kali ini adalah ada apa dengan Bigetron? Perasaan di grup stage gak begitu. Perasaan di grup stage perang menang terus, bahkan bisa bermain nakal menuju ke lawan-lawan. Namun di grand final seperti mentalitasnya berbeda, seperti keadaannya berbeda, sulit sekali. Bahkan hanya untuk mendapatkan 1 knockdown pembuka menuju ke lawan yang ada di depannya. Kita kembali fokus ke posisi dari Top. Yang sebenarnya dari tadi sudah ketahuan di mana areanya, tapi dengan pintarnya, dengan liciknya mampu membalikan keadaan dan justru Furia lah yang dipulangkan ke lobby. Kesabaran demi kesabaran terjadi di Aurora membuat mereka bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. 4 elimination mereka dapatkan dan Bumi Sport, wakil Indonesia yang lain, mulai membuka keran eliminasi mereka. 2 sudah mereka dapatkan. Belum terlihat mereka perang di bagian mana, tapi lihat God yang ada cross rotation lagi. Lagi-lagi bertemu dengan tim Flash. Udah 2 kali gue hitung Flash ketemu sama 2 tim yang berbeda. Terus bergulir nampaknya, eliminasi demi eliminasi. Dan Flash ingin untuk mendapatkan hal tersebut, menambah eliminasi bagi mereka karena belum terbuka sama sekali. Karena eliminasi untuk Flash yang mana kita tahu sebenarnya Flash ini kan lebih mengandalkan poin elim dibandingkan poin placement saat berkaca ke PMGOSEA dan juga saat berkaca menuju ke group stage kemarin, menuju juga ke survival stage. Namun kita lihat Hura dengan satu pemain mereka, Sky, yang dilempar granat. Lewat begitu saja granatnya, terlalu jauh granatnya dan tidak ada angle yang terbuka menuju ke Sky. Masih mengamati pergerakan dari tim God tapi malah fokus
yang mendapatkan cicilan damage begitu dalam karena pemain dari arah tim Hora. Granat akan dicarikan follow up berikutnya. Healing cepat harus dilakukan. Granat meledak dan masih tersisa sedikit health bar dari pemain Hora yang akan bergerak karena Blue Zone sudah mulai menutup. Free Fire juga mereka berikan, bahkan Gold tidak memberikan kesempatan pemain tersebut untuk kabur. Angle lain juga bakal mereka jaga dan Gold juga mendapatkan pemain dari E-Arena. Last man standing mereka pulang 5 elimination yang hanya didapatkan oleh EA. Force berada di posisi tersebut, berputar-putar, fokus juga ada di areanya. Flash turun dari kendaraan mereka. Skyhura ingin mencuri eliminasi dengan eliminasi. Dan ada third party yang nampaknya akan dimainkan oleh Wura di posisinya. Tapi satu pemain, Hayato, yang berhasil mengambil beberapa elim menuju ke Flash. Salah satunya adalah Top Z yang tidak selamat di area fight-nya. Dan Granat dilemparkan kembali. Inilah momen terparty yang ditunggu dari tadi, tapi agak terlambat sepersekian detik. Ya, tapi lihat God. Masih berani mereka mengirimkan satu scouter menuju ke atas sana. 2 granat bakal di follow up begitu aja, tapi ada granat balasan bakal dilempar menuju ke bawah sana. Hora nekat banget, in the scamming is real. Molotovnya di bagian lain gue terdistract karena tiba-tiba pemain Boom harus tumbang satu persatu. Berfokus menuju ke titik ini terlebih dahulu karena Hora sekarang hanya menyisakan satu pemain saja. Dia keluar menuju ke Blue Zone. Terus comment bakal terjadi. P90 di tangan Change Weapon dan Force mampu mengentaskan pemain terakhir yang ada di depan sana. Luar biasa defensif dari God, dan lihat. Nampaknya reset bisa dilakukan, revive bisa terjadi menuju ke pemain God. Kalaupun memang itu dilakukan harus cepat karena Flash tidak membiarkan God untuk bangkit dengan 4 pemainnya untuk melakukan reset. Flash bermain nakal, nakalin istilahnya kalau di bahasa komunitas, dan kita lihat saat ini Force ditumbangkan, dia Zeus datang melakukan sebuah elim demi elim, tapi justru kembali lagi defensif kuat milik God yang memenangkan fight. God kembali lagi memenangkan fight yang kedua. 8 elimination mereka dapatkan dan Boom Esports tidak bisa menuju ke late game. Hanya 2 elimination yang dia dapatkan ditambahkan 1 placement point. Mulai mengejar tapi belum terlalu signifikan poin yang berhasil didapatkan oleh Boom Esports. Dan ini akan membuat hanya tinggal Pandum, wakil Indonesia yang tersisa di menit ke-22 ini. Apa ya? Saya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi masalah dari tim-tim Indonesia. Terlalu sulit nampaknya untuk bisa menuju ke late game. Bahkan satu-satunya late game yang terjadi untuk tim Indonesia di hari ini adalah late game bagi Bigetron tadi di hashtag keempat. Itu pun cuma sampai hashtag 4 doang. Setelahnya tidak ada lagi sebuah late game yang didapatkan oleh tim-tim Indonesia. Kita menuju ke GK berhadapan dengan TT Project. Lemparan utility lagi-lagi menjadi kunci di sebuah fight untuk membuka momentum, untuk membuat sebuah chance terbuka. Dan lemparan utility tersebut sudah dilakukan dari kedua belah pihak, namun hasilnya belum terasa. Butuh sosok Yami nampaknya di kedua belah pihak. Waduh, tapi Yami ada di Boom Esports dan Boom Esports sudah dipulangkan karena lobby. Titi terpaksa harus cabut dari bukit ini karena gak worth it lagi untuk mereka pertaruhkan karena God tiba-tiba gerasak. 7-2-1, satu anggota mereka tumbang lagi-lagi. Kita sudah melihat beberapa aksi dengan P90 yang begitu brilian, tapi balik dapetin satu. Hayato tumbang, bahkan fokus juga berhasil diamankan. Malik memberikan counter yang sangat menyakitkan ke arah tim God. Berlanjut kembali fight demi fight. 7-2-1 mulai mendapatkan ritme mereka. 7-2-1 asal Irak yang nampaknya sudah mendapatkan elim tinggi, tapi Pandu membuka fight. Tumbang Jobrenki, tumbang satu pemain lagi. Frenzy pun hilang. TT Project memulangkan Pandum ke lobby. Berhasil menuju ke late game memang, tapi belum ada banyak poin. Yang dikumpulkan oleh Pandum hanya tambahan dari placement point saja. Dan God harus pulang, tapi 9 elim dia bawa dong. Ya luar biasa, 7-2-1 juga sudah ada 8 kali ini bagi mereka untuk diambil. Dan akan berlanjut lagi nampaknya kita menuju ke area yang lain. 9 maksud saya, dan kita menuju ke area yang lain. GK yang sedang berupaya untuk melakukan tembakan demi tembakan. TT Project kelihatan satu lagi upaya yang diberikan. Nampaknya ingin memastikan tidak ada yang bisa menggunakan kendaraan tersebut sehingga diledakkan terlebih dahulu. Betul, karena kendaraan sangat berguna untuk dijadikan porting di momen-momen terakhir. GK mulai melakukan sebuah pergerakan. Satu orang lolos begitu aja, tapi ternyata Masko masih memberikan tembakan ke arah pemain yang lewat di bagian bawah sana. Safji berhasil touchdown, tapi PR mereka berikutnya. Gimana caranya bisa melakukan counter ke arah atas, apalagi kalau zonanya berpindah. Karena ini baru di stage yang ke-6, stage ke-7, alhamdulillah masih menjadi milik dari Geek kali ini. Menunggu saja setup terjadi. Nampaknya boosting juga tidak luput dari pengamatan para pemain-pemain GK.
Sudah dikonsumsi satu boostingan tadi. Ada painkiller, ada juga energy drink. Dan energy drink tersebut apakah akan membuat mereka bertahan dengan granat-granat yang terus digempur menuju ke pertahanan milik GK. Tembakan dari tadi nggak ada hasilnya. Gak ada hasilnya. Tapi masih ada percobaan-percobaan berikutnya karena pelornya masih banyak, santai. Masih ada tiket percobaan yang berikutnya lagi. Tapi lihat, gak ada yang mau keluar dari arah compound ini. GK bersabar karena mereka tahu mereka unggul dari segi compound. Mereka masuk menuju ke arah zona, jadi buat apa mereka keluar dengan cepat? Hanya 7-2-1 yang saat ini kalau mereka keluar ke arah bukit bakal menjadi santapan untuk TT. Ini tahu banget mereka momentum, makanya GK gak mau keluar dari hiding spotnya. Ini akan menjadi win-win chicken dinner bagi GK menurut saya. Dengan mereka punya compound terakhir di dalam zona. Mereka juga sudah melakukan setup dengan cukup baik. Terpisah-pisah pemain-pemainnya, tidak mudah untuk ditembus dengan sebuah tembakan. Kalaupun dilempar utility terlalu jauh jaraknya sehingga defensif milik GK tidak tertembus dengan apapun caranya sejauh ini, kecuali mungkin ada mortar yang dimiliki oleh salah satu pemain 721 atau pemain dari TT Project. Kayaknya kalau kemarin gua ngobrol nih masih pakai patch 4.3. Belum pakai 4.4, bahkan belum ada panzer, belum ada mortal yang bisa digunakan untuk di turnamen kali ini. Tapi gue mengharapkan PMWC bisa menggunakan dua weapon tersebut, Sans. Karena pasti bakal memberikan warna atau permainan yang berbeda. Smoke gun yang sudah digunakan, satu drop. Sementara satu orang lagi masih menggunakan kendaraan. Dan Masko dapetin satu nose. Tumbang begitu saja. Dua pemain dari TT tersisa, tapi masih ditembak sama 721. Tapping juga tidak luput dari percobaan para pemain 721. TT Project sudah ketahuan berada di belakang dari pohon. Smoke-nya hilang, semakin minim defensif dari tim TT Project. Tapi GK lihat bagaimana sebuah barikade kuat sudah mereka bangun. Ada tembok yang begitu kokoh, tidak tertembus oleh siapapun di area rumah. Rumahnya kecil, tapi tidak bisa disentuh. Ini kalau zonanya ngedonat lagi baru seru sih, Sans. Ini kalau zonanya benar-benar ngedonat lagi bakal seru banget karena sekarang kita masih masuk di stage yang ke-7. Masih ada chance untuk zona ini ngebuat semuanya bergerak dan gak ada yang masuk ke zona. Harus bergerak sekalipun untuk GK. Harus keluar dari rumah yang sedari tadi menolong mereka sampai ke 3 besar. Apa yang akan coba dilakukan oleh GK, kapan mereka akan keluar itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Cara-cara setup dan upaya masuk ke dalam zona diawali, diinisiasi oleh 721 Malik duluan. Malik nekat sih jujur. Cukup berani dia dan momentumnya tepat banget untuk dia touchdown tadi. Menuju ke arah supply. Dapat zona, dapat looting, seenggaknya satu set Robocop akan dipunya oleh Malik. Kalau supply-nya itu berhasil di-loot oleh seorang Malik. Harusnya berhasil di-loot sih. Ini udah pasti dia bakal dapetin satu set Robocop. Kalau dia mau ambil dengan cepat itu dia Fast dan juga Helm level 3 yang sekarang dimiliki oleh seorang Malik. Bertahan mereka proning semuanya. Gerakan-gerakan bawah tanah yang akan dilakukan oleh 721. Dan ini dia gerakan yang harus dilakuin sama GK kalau mereka ingin masuk ke arah zona. The moment of truth bagi GK. Inilah saatnya. Selamat atau justru tumbang. Untung atau buntung, pemain GK membuka fight dengan begitu baik. Satu pemain tumbang, 721 kehilangan satu poinnya. Dan menyisakan hanya 2 pemain saja sejauh ini. GK mendapatkan satu lagi, tapi GK tumbang juga. Tiba-tiba Titi join menuju ke fight ini dan GK dapetin korban berikutnya, Masko. Bukan korban tapi dipulangkan menuju ke lobby. 2 pemain tersisa melihat menuju ke supply. Di mana pemain 721 berada kali ini, tapi terus box sapuan menuju ke kanan dan kiri masih dilakukan oleh pemain dari 721. Granat demi granat, Redstone buatan, semuanya dilemparkan dan Kevin dapetin satu Zarz. Tumbang begitu saja dan fokus dari 721 malah menuju ke arah Titi. Terlalu fokus ke area sebelah kiri. Mereka tidak sadar bahwa posisinya sedang terancam. Satu granat lagi akan memulakan pemain 721, tapi belum berhasil ternyata. Satu lemparan utility akan diberikan. TT Project sudah pulang dengan 4 eliminasi. Ini cerita untuk 2 region MENA, untuk 721 atau GK. Namun ternyata ngegranat diri sendiri. Mungkin akan dicek nanti oleh panitia. Dan GK lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Tidak ada elimination yang diberikan untuk tim lawan, tapi tetap GK yang berhasil mendapatkan chicken dinner untuk match kali ini. 721. Cara terakhir yang mereka lakukan